Alright, jangan lupa kita tulis tanggalnya dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita akan bahas flashback dikit tentang perjalanan ayam Shamo di Fazi Farm Sidoarjo. Tentang cara breeding yang baik, mulai dari persiapan bertelur, telur, pengaraman, proses mesin netas dan seterusnya. So please stay tune dan tonton sampai habis, dan jangan lupa juga ya bantu kita subscribe biar makin semangat. Yap, mulai dari awal proses penetasan telur kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah langsung sama indukannya, dan yang kedua dengan bantuan mesin tetas. Kalau indukannya siap mengeram, maka bisa langsung diram sama induknya. Tapi untuk jangka panjang dan juga hasil yang maksimal, kita bisa pakai alat bantu mesin tetas seperti ini. Tahu-tahu udah netas aja. Hai, ini anakan Shiro dan Sari sama Eropa Line Shooter. Sebagian ada yang udah siap pindah kandang ya guys. Jangan lupa kontak kita aja. Oke, untuk mesin tetas seperti biasa suhunya around 37-38 kira-kira ya, itu bergantung juga dengan suhu di kota Anda. Lalu humidity-nya untuk fase awal itu bisa di sekitar 40, 50-an, 55. Dan menjelang masa penetasan di hari-hari 11, 18, 19 sampai 21 itu bisa humidity-nya ditingkatkan lagi. Oke, ini ciri khas ayam Shamo, dia pas baru lahir kakinya sudah mulai kelihatan ya. Ini hari H netas banget, belum kering, baru mulai belajar berdiri. Oke, kita pindah ke atas ke ruang DOC. Untuk treatment anak ayam yang baru lahir bisa menggunakan ruang DOC seperti ini, atau bisa juga dititipkan ke induknya lagi supaya bisa diasuh sama induknya. Di Fazi Farm metodenya kita pakai dua-duanya. Ini dia, sebagian anakan kita juga titipkan ke induknya. Nanti tentu ada plus minusnya antara di ruang DOC tersendiri sama dititipin sama induknya. Kalau induknya udah siap maka aman-aman aja. Cuman kadang kejadian induknya bisa jadi kena baby blues atau dia masih kurang keibuan. Biasanya di clutch pertama kali dia bertelur atau fase-fase awal masih jadi indukan muda, dia stres, akhirnya anak-anaknya dilemparin, dibunuh, dipatokin dan lain sebagainya. Jadi kita harus peka, harus lihat attention to detail. Plusnya dari pengasuhan langsung sama induknya itu, ayam bisa langsung segera belajar untuk matok, cari makan dan sebagainya. Bondingnya sama ibunya juga dia bisa lebih tidak stres lah ya. Tapi kadang kejadian juga anaknya malah sakit bisa, atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan intinya. Jadi kita harus peka bener, lihat kondisi induknya, lihat kondisi anak-anaknya juga. Nah, kalau di ruang khusus DOC kita harus siapkan suhu yang sesuai kebutuhan DOC. Misal di pekan pertama 35 atau around 34-35, terus kemudian di pekan keduanya turun lagi dan seterusnya. Karena DOC yang ada di ruang khusus tentu dia tidak dapat perhatian dari induknya. Ini mereka belajar cari makan, dicontohin sama emaknya sendiri. Oh ya, satu hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu tentang kualitas telurnya dulu. Ini harusnya dibahas di awal ya. Jadi kita harus siapkan nutrisi yang baik untuk induknya, baik induk paceknya atau juga babonnya atau induk betinanya. Bisa mungkin kita siapkan sebelum terjadi pembuahan. Suplementasi vitamin, nutrisi yang baik sangat penting supaya kualitas sperma dan embrionya nanti di telurnya jadi juga baik. Oke, ini proses suplementasi pada Shiro dan Shari, indukan Shamo Zuhtar di Fazi Farm Sidoarjo. Suplemen standarnya seenggaknya itu ada B kompleks, itu paling minimal ya. Kita juga siapin vitamin-vitamin lainnya supaya nanti anakannya juga jadi sangat amat berkualitas. Dan alhamdulillah di Fazi Farm Sidoarjo semua perawatan, nutrisi, sanitasi, sirkulasi dan lain-lain itu semua terstandar dan disupervisi oleh dokter hewan. Kalau mau ditarik ke belakang lagi ya, kita juga harus selektif dalam memilih indukannya. Fenotipnya harus dilihat, dipilah, dihitung-hitung kira-kira nanti supaya bisa dapat turunan yang baik dan berkualitas. Alright guys, suplementasi untuk Sari udah selesai. Kemudian ini Shiro udah ngantri, udah siap untuk diberi vitamin juga. Hai, fenotip yang perlu dilihat, kita bisa lihat dari pertama mungkin dari fenotipnya, bagaimana posturnya, ketajaman matanya dan lain-lain. Intinya kriteria postur yang bagus, kaki-kakinya juga, dan semua detail-detail lainnya. Yang kedua dari sisi quote on quote fenotip yang tidak terlihat, maksudnya apa? Dari sisi mentalnya, dari sisi kebiasaannya dan lain sebagainya. Oh, dibahas ini di sini nanti terlalu panjang kayaknya ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti
komen aja. Dan di video-video lainnya juga kita udah upload anakannya Siro dan Syari, bisa dilihat aja di video atau di short juga ada. Dan kalau ada rasa boleh lah, bisa langsung kontak kita di bawah, bisa 0819 1903 5000 di 0819 1903 5000. Oke, rasanya sementara cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Terima kasih kalau sudah nonton sampai akhir. Terima kasih semua supportnya. Dan kalau ada rasa boleh kontak kita aja. Alright guys, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.